Dalam video kali ini, kita masih ada pada pembahasan tentang kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah. Kita lanjutkan pembahasan pertama dalam tahapan penyusunan rancangan kontrak, yaitu tentang jenis kontrak. Setelah persiapan perumusan kontrak, PPK menyusun rancangan kontrak. Hal-hal berikut ini perlu dipahami dalam menyusun rancangan kontrak. 1. Jenis kontrak. 2. Bentuk kontrak. 3. Naskah perjanjian. 4. Uang muka. 5. Jaminan pengadaan. 6. Sertifikat garansi. 7. Sertifikat atau dokumen dalam rangka pengadaan barang impor. 8. Penyesuaian harga. 9. Syarat-syarat umum kontrak atau SSUK. 10. Syarat-syarat khusus kontrak atau SSKK. 11. Pembayaran prestasi pekerjaan. 12. Denda dan ganti rugi. Dan yang ke-13, penyelesaian perselisihan. Mari kita bahas satu persatu. Jenis kontrak menurut peraturan pengadaan barang atau jasa adalah sebagai berikut. Jenis kontrak dipengaruhi oleh A. Karakteristik pekerjaan. B. Jenis barang atau jasa. C. Spesifikasi teknis atau KAK. D. Volume. E. Lama waktu pelaksanaan. Dan atau F. Kompleksitas dan resiko pekerjaan. Pada pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, jenis kontrak terdiri dari lump sum, harga satuan, gabungan lump sum dan harga satuan, terima jadi atau turnkey, dan kontrak payung. Sedangkan pada pengadaan jasa konsultansi, jenis kontrak terdiri atas lump sum, waktu penugasan, dan kontrak payung. Mari kita bahas satu persatu jenis kontrak tersebut. Karakteristik dari jenis kontrak pada pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya dijelaskan dalam tabel berikut. Kontrak lump sum. Berikut adalah ketentuan jenis kontrak lump sum dalam pengadaan jasa konsultansi, yaitu 1. Ruang lingkup. Dalam kontrak lump sum, waktu pelaksanaan dan produk atau keluaran dapat didefinisikan dengan jelas. 2. Pembayaran. Pada kontrak lump sum, pembayaran dengan jumlah pasti dan tetap, senilai dengan harga yang dicantumkan dalam kontrak, tanpa memperhatikan rincian biaya. Pembayaran pada kontrak ini juga berdasarkan pada produk atau keluaran, seperti laporan kajian, gambar desain, atau berdasarkan hasil atau tahapan pekerjaan yang dilaksanakan. Sedangkan karakteristik dari jenis kontrak pada pengadaan jasa konsultansi dijelaskan dalam uraian berikut. Kontrak lump sum. Berikut adalah ketentuan jenis kontrak lump sum dalam pengadaan jasa konsultansi, yaitu 1. Ruang lingkup. Dalam kontrak lump sum, waktu pelaksanaan dan produk atau keluaran dapat didefinisikan dengan jelas. 2. Pembayaran. Pada kontrak lump sum, pembayaran dengan jumlah pasti dan tetap, senilai dengan harga yang dicantumkan dalam kontrak, tanpa memperhatikan rincian biaya. Pembayaran pada kontrak ini juga berdasarkan pada produk atau keluaran, seperti laporan kajian, gambar desain, atau berdasarkan hasil atau tahapan pekerjaan yang dilaksanakan. Contoh pekerjaan yang termasuk ke dalam jenis kontrak lump sum dalam pengadaan jasa konsultansi, yaitu 1. Konsultan manajemen. 2. Pekerjaan DED atau Detail Engineering Design. 3. Perencanaan gedung. 4. Pembuatan aplikasi komputer. Kontrak berdasarkan waktu penugasan. Berikut adalah ketentuan jenis kontrak lump sum dalam pengadaan jasa konsultansi, yaitu 1. Ruang lingkup belum dapat didefinisikan dengan jelas dan mungkin berubah secara substansial. 2. Waktu pelaksanaan pekerjaan belum dapat ditetapkan. 3. Nilai akhir kontrak tergantung dengan lama waktu penugasan. 4. Pekerjaan yang ruang lingkupnya kecil dan atau jangka waktunya pendek, di mana kompensasi cenderung berbasis harga per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. 5. Pekerjaan yang tidak umum atau spesialis yang membutuhkan keahlian khusus. 6. Pembayaran biaya personel dibayarkan berdasarkan remunerasi yang pasti dan tetap, sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak untuk setiap satuan waktu penugasan. Biaya non-personel dapat dibayarkan sesuai dengan yang dikeluarkan atau at cost. Nilai akhir kontrak yang akan dibayarkan tergantung lama atau durasi waktu penugasan.
Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan periode waktu yang ditetapkan dalam kontrak. Contoh pekerjaan yang termasuk ke dalam jenis kontrak lump sum dalam pengadaan jasa konsultansi yaitu 1. Pengawasan pembangunan, 2. Penasehat, 3. Pendampingan, 4. Pengembangan sistem atau aplikasi yang kompleks, 5. Monitoring, 6. Survei atau pemetaan yang membutuhkan telaahan mendalam. Kontrak payung. Kontrak jenis ini, ruang lingkupnya digunakan untuk mengikat penyedia jasa konsultansi dalam periode waktu tertentu untuk menyediakan jasa di mana waktunya belum dapat ditentukan dan telah memenuhi atau lulus persyaratan yang ditetapkan. Contoh pekerjaan yang termasuk ke dalam jenis kontrak payung dalam pengadaan jasa konsultansi yaitu 1. Penasehatan hukum, 2. Penyiapan proyek strategis nasional, 3. Penyiapan proyek dalam rangka kerjasama pemerintah dan badan usaha. Selain kita mengenal jenis-jenis kontrak untuk jenis pengadaan di atas, kita juga mengenal istilah jenis kontrak tahun jamak. Kontrak tahun jamak adalah kontrak yang membebani lebih dari 1 tahun anggaran yang dapat berupa 1. Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun anggaran. Contohnya, proyek pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, waduk, gedung, pembuatan kapal, pesawat terbang, atau pembuatan sistem informasi. 2. Pekerjaan yang penyelesaiannya tidak lebih dari 12 bulan, tetapi pelaksanaannya membebani lebih dari 1 tahun anggaran. Contohnya, pengadaan barang atau jasa yang pelaksanaannya bergantung pada musim penanaman benih atau bibit, penghijauan, penyediaan makanan dan obat di rumah sakit, dan penyediaan makanan untuk panti asuhan atau panti jompo. 3. Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran dan paling lama 3 tahun anggaran, seperti pengadaan barang atau jasa yang bersifat rutin dan selalu berulang setiap tahunnya. Lalu pengadaan jasa layanan yang tidak boleh terhenti, misalnya pelayanan angkutan perintis darat atau laut atau udara, lalu layanan pembuangan sampah, sewa kantor, jasa internet atau jasa komunikasi, atau pengadaan jasa pengelolaan gedung. Kontrak tahun jamak dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pembahasan tentang jenis kontrak dalam tahapan penyusunan rancangan kontrak. Pembahasan tahapan penyusunan rancangan kontrak selanjutnya akan dibahas di bagian ketiga. Demikianlah pembelajaran kita mengenai perumusan kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.